kita yang hadir di masjid ini ahli sunnah, tidak hak prerogatif Allah. Akan tetapi ada ciri-ciri. Dan kalaupun kita mengetahui ciri-ciri ahli nar, ciri-ciri ahli neraka, kita dilarang mengklaim bahwa orang tersebut akan menjadi ahli neraka. Karena tidak menutup kemungkinan ketika saat itu kita lihat dia berbuat maksiat, di detik itu pula, 1 detik kedipan mata dia bertobat kepada Allah, boleh jadi diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti membuat kita orang-orang yang beriman senantiasa husnuzan terhadap sesama, berbaik sangka terhadap sesama. Famin ma'asil qalbi, maka di antara maksiat-maksiat al-qalbi hati, syakku fillahi ta'ala, ialah syak, ragu-ragu atas apa? Atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan. Famin ma'asil qalbi, di antara yang maksiat hati, syakku fillahi ta'ala, ialah asyak. Apa itu syak? Ragu-ragu. Makanya kita jangan ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iya kalau saya beramal akan dibalas oleh Allah? Apa iya kalau saya sholat hidup saya bisa berubah? Apa iya kalau saya hadir majelis ilmu dosa saya diampuni? Jangan ragu-ragu. Seorang yang hadir majelis ilmu diampuni dosanya oleh Allah ketika dia datang ke majelis ilmu rontok dosa-dosanya. Masya Allah tabaraka. Karena seorang yang hadir majelis ilmu ujiannya banyak, berat ujiannya. Yang punya anaknya dia mau berangkat, anaknya nangis saja. Dia mau berangkat, ada aja yang dimasak, katanya lagi goreng aduk, lagi nanakin nasi. Kenapa? Ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang tidak menginginkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi dirimu. Akan tetapi banyak manusia yang tidak merasa punya musuh syaitan. Malahan dia lebih memusuhi manusia ketimbang syaitan. Bahkan manusia dibilang ada dasar setan itu. Padahal manusia berwujud. Syaitan itu tidak berwujud. Apa syaitan? Syaitan itu melalui bisikan, melalui getaran hati. Udah ngaji besok aja gampang. Masih tanggal baik ini. Masih tanggung bulan ini ngapain lagi? Ada. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Apa sih yang diinginkan syaitan? Yang diinginkan syaitan hati kita mati. Hati kita mati. Seorang yang tidak hadir majelis ilmu selama 40 yaum, selama 40 hari, maka mati gelbuh hatinya. Selama 40 hari. Mengapa? Dari rentang waktu itu adalah rentang waktu yang membuat seorang itu terfokusnya ke dunia apakah akhirat. Makanya kalau kita hadir majelis ilmu di 1 bulan sekali, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian mingguan ada, alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Mengapa demikian? Agar hati kita tidak mati. Kalau hati kita mati, akan sangat banyak dosa yang kita perbuat. Enggak hanya dosa lidah, enggak hanya dosa hati, enggak hanya dosa mata. Semua anggota tubuh kita ini saling membantu dalam kemaksiatan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Udah dosa, masih muda belum kita taubati. Ada enggak di sini kira-kira yang nangis?
merenung tuh ya. 1 jam sebelum sholat dia merenung di sajadah, ya Allah, mata ini sering bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, dulu sebelum menikah saya suka pacaran ya Allah, memegang yang bukan muhrim ya Allah. Ya Allah, kadang ada orang ya, mohon maaf, ada yang belum nikah udah hamil duluan, dia nggak nangis, nggak sedih, nggak takut kalau apa? Kalau nanti anaknya bermaksiat sama seperti ini, dia nggak takut. Karena apa? Mohon maaf, dosa itu ya, pohon itu buah nggak jauh dari pohonnya. Jangan sampai Buya membahas seperti ini bukan membenci orang yang hamil di luar itu, bukan. Itu sudah ada hukumnya dalam Islam. Yang ingin Buya ceritakan adalah kasihan terhadap diri kita, kasihan kepada anak-anak kita. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai dosa saya terwarisi kepada anak-anak saya. Pernah nggak kita nangis gitu? Atau bahkan mohon maaf, kalau itu yang ketahuan hamil sebelum nikah, bahkan ada pacaran udah macam-macam yang dilakukan, bahkan nggak jadi, nggak pernah diobati. Kalau Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surganya Allah karena satu butir dosa, bagaimana kita? Oh kan saya umat Nabi Muhammad, kan saya ini sudah cinta sama Nabi, mohon maaf, masa syafaat dengan masa kita berjumpa Rasulullah itu bisa ribuan bahkan jutaan tahun. Masa di dalam kubur saja. Mereka yang masuk ke dalam kubur ada yang wafat husnul khatimah, ada yang mati su'ul khatimah. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan di dalam kubur itu belum ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berdoa, ya Rabb, segerakan hari kiamat. Ada yang berdoa, ya Rabb, tolong hidupkan saya kembali ke alam dunia. Ini pemikiran yang sehat, memikirkan bagaimana nasib kita di alam abadi akhir. Ini kita nih lebih utama daripada apa? Daripada mereka yang memperturutkan hawa nafsu dunia. Makanya kita mesti banyak doa mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa saya khawatir dosa saya belum Kau ampuni ya Allah. Itu di sejarah nangis. Ini amalan para kekasih Allah. Ini amalan para sahabat Nabi. Siapa yang sering kayak gitu? Baginda Nabi. Siapa yang sering begitu? Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kullu sahabat. Mereka itu di sejadahnya nangis, ya Allah. Keluar Rasul apa dosanya? Sehingga ada dosanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang maksum. Beliau mendoakan kita umat akhirnya. Tak ada manusia di alam dunia yang sangat sayang kepada kita melainkan baginda Nabi Muhammad. Cari dari ujung ke ujung, bahkan ayah kita, bahkan ibu kita, bahkan siapapun itu tak sayang kepada kita. Sayang zahirnya, tapi nanti ketika sudah berhadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing sibuk dengan tanggung jawab diri sendiri. Makanya kita jangan pernah ragu atas ketetapan Allah, atas takdir Allah, atas surga, atas neraka, atas alam kubur, atas kematian. Yakin bahwa itu benar adanya. Masya Allah. Famin ma'asir bagi syakku fillah, di antara maksiat hati adalah ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu, benar enggak saya ada surga, benar enggak saya ada neraka. Jangan ragu, ada. Ada orang yang enggak beriman kepada Allah mengatakan apa? Kamu menyembah enggak kelihatan yang disembah. Apakah yang kita sembah itu mesti kelihatan? Allah laisa kamitslihi syai'un. Setiap yang ada enggak mesti berbentuk. Setiap yang ada enggak mesti berbentuk. Jin ada, malaikat ada, mana penampakan?